Halo teman-teman, masih seputar PP 20 2026. Ini banyak pertanyaan mengenai trading saham. Orang trading saham, apakah termasuk omset gabungan untuk orang pribadinya dalam rangka menentukan kualifikasi si orang pribadi ini boleh atau nggak boleh pakai final 0,5% di 2007 nanti ya. Karena banyak orang yang trading itu bisa sampai miliaran, bahkan puluhan miliar ya. Orang biasa juga bisa trading banyak gitu. Sehingga orang ragu-ragu nih, kalau gue trading saham kena nggak, batasan 4,8 M? Jangan sampai gue trading sahamnya gede, gue juga dagangnya sedang-sedang, tiba-tiba omset gabungan gue, toko dagang gue jadi tidak boleh pakai 0,5% gitu kan. Nah, gue sudah bertanya kepada informasi pajak teman-teman ya, mari kita baca hasil dari informasi pajak. Dan seperti biasa, informasi pajak itu tidak mau menjawab dengan tegas dan jelas ya, karena mungkin dia juga ragu-ragu kali ya. Jadi trading saham apakah masuk omset gabungan ya? Ini gue tanya kepada informasi pajak ya, tanggal 9 Juni mengenai PP 20 ini ya. Jadi omset OP harus digabung antara usaha dan pekerja bebas, final, non final termasuk penghasilan luar negeri. Di antara jenis-jenis penghasilan di bawah ini ya, 1 sampai 9, yang manakah yang merupakan omset gabungan omset PT dan mana yang bukan termasuk gabungan omset PT? Harapan gua jawabannya adalah nomor 1 boleh. Nomor 1 digabung, alasannya begini, dasar hukumnya begini. Nomor 2 tidak digabung, alasannya begini, dasar hukumnya begini. Harapan gue seperti itu gitu ya. 1 bagaimana, 2 bagaimana, 3 bagaimana, 4 bagaimana. Jawabannya dong nggak jelas ya. Jadi gue tanya nih, kalau orang pribadi dapat sewa dari, sudah bayar 10%, kemudian kos-kosan, kemudian bunga deposito, bunga SBN, deposito bank, kemudian dia jual tanah bangunan, sudah bayar 2,5%, kemudian trading saham di bursa efek, sudah bayar 0,1%, kemudian trading forex di bursa dunia, kemudian penghasilan reksadana, kemudian hibah atau warisan orang tua, kemudian dapat gaji dari kantor, juga ada dividen dari PT, juga ada prefer dari CV, gitu ya. Bagaimana penghasilan-penghasilan ini apakah termasuk omset gabungan dalam rangka menentukan kualifikasi, orang pribadi itu boleh atau nggak boleh pakai 0,5% di 2027 dan seterusnya. Ini kan pertanyaan banyak orang ya, ini banyak orang bertanya dan banyak orang butuh jawaban. Dan DJP yang bikin aturan tidak mau menjawab dengan jelas, kan kacau begitu ya. Oke, yang terhormat Saudara Awan, sehubungan dengan email Saudara bla 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 bla, dia kasih ini, berdasarkan pasal 56 ayat 1 PP 20 2026 atas penghasilan dari usaha yang diterima dalam negeri yang memiliki bla 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 bla, kemudian diatur di ayat 3 bahwa tidak termasuk penghasilan itu adalah penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan yang diterima oleh luar negeri, bla 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 bla. Oke. Kemudian dilanjutin ke pasal 58 ayat 1 ya PP 20 2026. Besaran peredaran bruto itu merupakan satu jumlah keseluruhan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha pekerja bebas dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, baik yang dikenakan penghasilan yang tidak bersifat final maupun yang bersifat final, termasuk peredaran bruto yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Kemudian imbalan bla 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 bla. Teman-teman sudah tahu semua ya, lu sudah baca semua, silakan dibaca. Apabila saudara membutuhkan contoh kasus terkait pasal 58 ayat 1, silakan dapat mengeceknya pada lampiran penjelasan PP 20. Di lampirannya tidak ada, di lampirannya itu tidak jelas ya. Di lampiran tidak menjelaskan mengenai ini, sewa, kos-kosan, bunga deposito. Makanya gue bertanya ya, informasi pajak kok begitu jawabnya. Mohon maaf pelayanan email bla 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 bla, dasar hukum bla 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 bla. Oke, jadi, eee, jawaban yang tidak menjawab ya, seperti biasa ini informasi pajak ya. Udah capek-capek kita bayar pajak, kasih gaji mereka, tinggi-tinggi gajinya, cuman dikasih copy paste aturan hukum begini ya. Ini mah nenek gua juga bisa baca kalau aturan hukum begini, pertanyaan gua tuh spesifik, ini bagaimana, ini gimana, ini gimana. Dikasih jawabannya copy paste undang-undang PP 20, gua juga bisa baca, Bos. Oke, teman-teman. Nah, sekarang mari kita baca undang-undangnya. Di PP 20 2025 ya, 2026. PP 20 2026 ada di pasal 58, oke? Dan gua sudah merangkum menjadi 5 indikator. Hanya ada 5 indikator, tidak ada yang lain, teman-teman ya. 5 indikator, tidak kurang, tidak lebih. 5 indikator yang menyebabkan orang pribadi itu omsetnya digabung dalam rangka menentukan kualifikasi dia boleh atau nggak boleh pakai 0,5% di tahun depan ya, omset gabungan ini.
Oke, pasal 58, besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 57 ayat 1 merupakan ya. Nah, ada A, ada B di sini ya. Kita lihat yang A, jumlah keseluruhan peredaran bruto dari usaha dan jasa sehubungan pekerja bebas dalam 1 tahun bla 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 ya. Teman-teman tinggal baca sendiri ya. Mungkin itu sudah baca semua ya. Poin A ini sudah gue rangkum menjadi ini. Oke. Indikator 1 dan indikator 2. Oke. Huruf A ini ada 2 indikator. Indikator pertama adalah penghasilan dari usaha. Indikator kedua adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Oke. Baik yang bersifat final maupun tidak final termasuk dari luar negeri. Tetapi yang masih mengikat ke indikator 1 dan indikator 2 ya. Jadi penghasilan dari luar negeri adalah penghasilan luar negeri yang terhubung dengan dua ini, yang terhubung dengan penghasilan usaha dan penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerja bebas. Oke, sudah ketemu nih dua indikator ya. Di huruf A ini sudah ada dua indikator, yaitu penghasilan dari usaha dan penghasilan dari pekerja bebas. Nah, kita lanjut ke huruf B. Huruf B adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang diterima bla bla bla. Teman-teman tinggal baca ya. Sudah gua rangkum juga. Poin B ini menghasilkan satu buah indikator. Indikatornya adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang dari usaha dan atau pekerjaan bebas ya. Jadi bukan cuma sembarangan terima uang kemudian masuk gabungan, tidak ya. Kalau lu terima hadiah, tetapi hadiah ini tidak ada hubungan dengan usaha, tidak ada hubungan dengan pekerjaan bebas, maka itu tidak termasuk gabungan, guys. Tetapi kalau lu dagang kemudian lu mencapai sebuah omset tertentu, kemudian gara-gara omset ini kemudian lu dapat bonus nih dari supplier, dari customer, dari vendor dapat bonus gitu ya. Nah, bonus ini adalah penerimaan uang sehubungan dengan usaha. Maka lu kena tuh gabungan. Gitu teman-teman ya. Tetapi kalau uang yang lu terima ini bukan sehubungan dengan usaha, bukan sehubungan dengan pekerja bebas, maka itu walaupun ada uang masuk, itu tidak termasuk gabungan omset. Oke, dapat nih indikator ketiga. Lanjut di pasal 58 angka ayat 2 ya, ayat 2 huruf A dan huruf B. Dalam hal WP orang pribadi merupakan suami istri bla 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 ya. Intinya lu mau PH mau MT sama aja. Oke. Maka omsetnya adalah gabungan dari suami dan istri. Oke. Kita dapat indikator keempat. Ya, indikator keempat adalah termasuk indikator 1 2 3 punya istri. Ya, jadi punya istri usaha, punya istri pekerja bebas dan punya istri imbalan dari pengganti uang juga sama. Pokoknya indikator 1 2 3 punya istri gabungan. Itu termasuk di indikator nomor 4. Dah, ketemu nih 4 indikator. Lanjut lagi nih ya, pasal 58 ayat 3. Penentuan jumlah peredaran bruto itu adalah penggabungan peredaran bruto dari suami dan istri dan juga seluruh wajib pajak badan berbentuk PTP yang didirikan oleh suami dan juga istrinya. Oke, selesai nih pasal 58 ya. Nah, kita ketemu indikator yang kelima. Indikator kelima adalah omset PTP punya suami dan juga punya istri. Semua PTP-nya. Oke, perseroan perorangan bukan CV, bukan PT biasa, bukan firma, bukan koperasi, bukan yang lain teman-teman ya. Jadi semua badan-badan yang lain itu tidak termasuk. Tetapi kalau badan PTP itu termasuk semua. Oke teman-teman ya. Nah, jadi dari pasal 58 ini sudah jelas ada 5 indikator. Tidak ada kurang, tidak ada lebih. Oke, gue sudah tentukan nih 5 indikator. Bukan gue tentukan sih, PP 20 yang menentukan ya. PP 20 yang menentukan. Pemerintah yang menentukan ya. 5 indikator untuk menentukan sebuah itu termasuk omset gabungan atau tidak termasuk omset gabungan. Simple teman-teman ya. Jadi kalau ada sebuah penghasilan, lu tinggal cek apakah penghasilan itu merupakan gabungan ini atau merupakan salah satu dari indikator ini atau bukan. Gitu ya, simple. Mari kita lihat trading saham. Kita lihat trading saham. Trading saham termasuk nggak indikator pertama? Termasuk nggak penghasilan dari usaha? Jawabannya bukan. Oke? Bukan dong. Trading saham itu bukan kegiatan usaha. Gua punya duit. Duit itu gue belikan saham, gue trading saham. Besok gue jual kalau harganya bagus. Kalau harganya jelek, gue jual juga sih. Atau gue beli lagi ketika harganya bagus. Intinya ini jual beli saham, bukan kegiatan usaha. Oke? Bukan kegiatan usaha. Ini adalah investasi. Gue punya uang, uang itu gue investasikan. Masalah gue jual dan beli, ya memang gue trading, kalau ada untung gue jual nggak apa-apa dong, ya kan? Nah, jadi bukan kegiatan usaha.
Kemudian indikator 2, apakah trading saham merupakan pekerjaan bebas? Jawabannya bukan, no juga. Kemudian indikator ketiga, apakah trading saham adalah imbalan atau nilai pengganti dari pekerjaan bebas atau usaha? Jawabannya no, bukan. Nah, indikator keempat, apakah trading saham termasuk punya istri? Ya enggak juga, ya bukan termasuk karena yang 1, 2, 3 sudah tidak termasuk, maka yang 4 bukan termasuk juga. Kemudian trading saham apakah merupakan omset PTP? Bukan juga. Intinya, akhirnya kesimpulannya adalah trading saham itu bukan omset gabungan, teman-teman ya, bukan omset gabungan trading saham. Oke, kita lihat yang berikutnya. Kalau sewa gimana? Kalau sewa, apakah termasuk usaha? Jawabannya bisa yes, bisa no. Jadi ada orang yang punya bangunan, kemudian dia sewakan. Itu adalah investasi, itu bukan usaha. Oke? Tetapi ada orang ya, ada orang yang dia betul-betul beli tanah kosong, kemudian dia bersihkan, dia petak-petakin, dia kasih banyak pintu, dikasih nomor pintu, dikasih nama pintu, dia ada pegawainya yang ngurusin, ada orang yang ngurusin ya, kemudian ada biaya kos-kosannya, ada biaya sewanya, kontrakan gitu ya, ada biayanya, kemudian listriknya juga dia pecah-pecahin listriknya, itu boleh dibilang usaha. Ya, dengan begitu, maka itu adalah kegiatan usaha, sehingga dia menjadi terkena nih omset gabungan, gitu ya. Tetapi kalau orang cuma sekedar punya bangunan, punya duit, kemudian dia beli bangunan, kemudian dia investasikan berupa sewa, ya nggak masalah, ya. Karena niatnya bukan untuk usaha, niatnya ya memang gue punya uang, gue investasikan gitu kan. Nah, bukan dengan membangun banyak banyak ruko gitu ya. Kemudian sewa termasuk pekerja bebas nggak? Bukan. Termasuk imbalan pengganti uang nggak? Bukan. Termasuk indikator 1, 2, 3 punya istri? Bukan. Termasuk PTP? Bukan juga. Oke, jadi clear ya, sewa itu bisa yes, bisa no, tergantung dari kegiatan usaha atau bukan. Kemudian kos-kosan. Nah, kos-kosan itu yes, termasuk usaha. Kenapa? Lu punya bangunan, bangunan itu kan simpelnya bangunan tuh nggak punya banyak pintu, Bos. Bangunan tuh nggak punya banyak pintu, nggak punya banyak token listrik. Bangunan itu ya bangunan biasa. Tetapi kan kita dengan sengaja memecah dia menjadi banyak pintu, menjadi banyak orang bisa bayar kos, kemudian ada pegawai yang ngurusin dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini sudah kegiatan usaha. Karena memang sudah diniatkan untuk usaha gitu loh. Maka kos-kosan udah jelas usaha. Tetapi dia bukan pekerja bebas. Tetapi kan satu indikator udah terkena nih. Satu indikator kena, maka seluruhnya kos-kosan adalah bagian dari omset gabungan. Kemudian bunga deposito. Bagaimana bunga deposito? Bunga SBN, bunga tabungan dan sebagainya. Jawabannya itu bukan usaha ya. Bunga deposito bukan usaha. Gue punya duit. Duit itu gua beli deposito. Deposito menghasilkan uang. Kan sama kayak trading saham. Ya, sama kayak trading saham, sama kayak sewa. Harta itu menghasilkan uang, ya kan? Maka itu bukan kegiatan usaha, itu adalah investasi. Kemudian pekerja bebas bukan? Bukan. Apakah pengganti uang? Bukan juga. Apakah punya istri? Enggak juga. 1, 2, 3 enggak termasuk, maka ini enggak termasuk. Apakah bunga deposito itu dari PTP? Jawabannya bukan ya. Maka bunga deposito itu bukan omset gabungan. Oke. Nah, kemudian jual properti. Bagaimana jual properti? Jawabannya bisa yes, bisa no. Sama kayak sewa kan. Ada orang punya properti, terus dia jual. Ya itu bukan usaha. Tetapi kalau orang orang beli tanah kosong, dia bikin rumah, kemudian dia jual. Kemudian dengan berbagai promo lagi, ada promo bebas PPHTB, promo ini, promo itu sudah usaha namanya, developer namanya, ya. Kalau developer, maka itu omsetnya adalah omset gabungan, gitu ya, termasuk. Tetapi kalau bukan, kalau hanya investasi punya rumah aja, walaupun banyak rumahnya ya, tetapi hanya investasi saja, ya udah itu bukan kegiatan usaha. Ya, kerja bebas bukan, pengganti bukan, yang punya istri nggak termasuk, bisa iya, bisa no, bisa tidak ya. Kemudian PTP bukan. Maka jual properti termasuk wilayah yang bisa yes, bisa no ya. Bukan berarti gray area ya, bukan berarti gray abu-abu, bukan. Tergantung, bagaimana tadi karakteristiknya ya, karakteristik dari jual properti. Bagaimana trading forex. Trading forex usaha atau bukan? Menurut gue bukan. Gue punya uang, gue trading forex, ya nggak apa-apa lah. Ya, itu bukan kegiatan usaha, ya. Beda cerita dengan tadi yang orang punya properti kemudian dia petak-petakin, dia pintu-pintuin, itu namanya usaha. Kalau trading forex ya gue punya duit, gue trading ya boleh-boleh aja dong, gitu.
Kemudian jasa pekerja bebas bukan, pengganti uang bukan, ini bukan, ini bukan. Maka trading forex tidak termasuk ya. Sama halnya dengan reksadana, hibah warisan, gaji dari kantor, dividen prefer juga tidak termasuk, semuanya tidak termasuk untuk omset gabungan. Oke, jadi clear teman-teman ya. Ini adalah pendapat pribadi gua dan semuanya berdasarkan hukum ya, bukan berdasarkan kepala KPP-nya A, KPP B, KPP C, enggak ya. Tidak boleh itu hukum ditafsirkan berbeda-beda antar KPP, antar kepala kantor ya. Jadi hukumnya hukum begitu aja gitu. Oke, jadi sudah clear teman-teman ya, 5 indikator untuk omset gabungan. 2, katanya gue belum tahu ya, di sebuah seminar, di sebuah asosiasi konsultan pajak, ada penyuluh DJP Pusat nih ya, DJP Pusat bilang gini, kalau lu trading saham sudah di atas 4,8 M, berarti lu orang kaya. Maka nilai trading saham itu harus termasuk dalam omset gabungan ya. Gua begitu mendengar orang ngomong ini, gua marah-marah gitu ya. Tetapi mari kita pakai kepala dingin teman-teman ya, kita telaah pelan-pelan. Pertama, menurut gua, orang kaya atau orang miskin tidak ada di dalam 5 indikator omset gabungan. Oke, jadi ingat ya, ini negara hukum, bukan negara bapaknya si penyuluh pajak ya, bukan negara neneknya si Purbaya. Ini negara bukan negara kakeknya si Suryo Utomo, bukan ya. Ini negara hukum. Kita baca di aturannya. Memangnya ada di sini pasal 58 mengatakan kalau Anda orang kaya, maka trading sahamnya dianggap gabungan. Memangnya ada? Kan tidak ada, teman-teman ya. Tidak ada. Jadi orang kaya bukan berarti tidak boleh PPh final, ya. Orang miskin bukan berarti harus dapat PPh final, enggak. Indikatornya sudah jelas, indikatornya ada 5 ya. 5 indikator ini termasuk atau enggak termasuk. Kalau enggak termasuk, sorry, maka itu bukan omset gabungan. Tetapi kalau termasuk indikatornya, walaupun lu orang miskin, tetap lu tidak boleh pakai 0,5%. Oke, contoh, orang miskin mengerjakan jasa konsultan pajak. Contohnya nih ya, boleh dong, orang miskin kan boleh dong jadi konsultan pajak ya. Tapi apakah dia boleh pakai 0,5%? Ya tetap tidak boleh, ya tidak boleh. Apakah omset digabung? Tetap digabung karena itu pekerja bebas ya. Nah, jadi kaya atau miskin bukanlah indikator omset perlu digabung atau tidak perlu digabung ya. Jadi penyuluh pajak itu salah, total salah banget ya. Mindsetnya mindset bengkok, tolol itu orang ya. Tetapi gue belum belum mendengar atau melihat video tersebut ya. Apakah betul ada penyuluh DJP Pusat yang ngomong gitu? Gue tidak tahu. 2, trading 5M bukan berarti dia orang kaya, Bos. Ya, ini jaka semu makan seblak ini ya. Bagaimana bisa logikanya si orang pajak ini mengatakan trading 5M berarti dia orang kaya? Enggak bisa begitu ngomongnya. Oke? Enggak bisa. Dasarnya apa dia ngomong gitu? Orang punya duit 10 juta bisa loh trading 10 miliar. Oke? Orang yang punya duit 100 miliar bisa loh trading cuma 10 juta. Itu bisa loh. Ya kan? Jadi trading nilai rupiah trading bukan berarti dia orang kaya. Tidak bisa jadi indikator dia orang kaya. Kemudian trading 50 juta, contohnya nih ya, bukan berarti dia orang miskin. Ya dong. Jadi intinya gue adalah nilai trading saham tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan seseorang itu kaya atau miskin. Dan lebih lanjut, tidak bisa jadi dasar untuk menentukan itu omset gabungan atau bukan gabungan. Ya, jadi logikanya si penyuluh itu logika bengkok gitu ya. 4, mari kita lihat KBLI 2025 ya. Apakah ada jenis usaha namanya trading saham? Jadi KBLI adalah klasifikasi usaha teman-teman ya. Jadi klasifikasi baku lapangan usaha. Jadi ini adalah negara atau pemerintah menentukan kode sekian itu usahanya sekian. Usahanya ini kodenya ini. Kalau lu jual baju kodenya ini, lu jual komputer kodenya ini. Supaya apa? Supaya dikode-kodein. Kode-kode ini akan menentukan nanti persentase normanya ya. Persentase norma ketika kalau orang pribadi pakai pencatatan. Nah, kita cari nih KBLI 2025 yang terbaru ini ya. Ini kok 2020? Ya sama aja lah intinya ya. Kalau teman-teman cari ini ya, ini KBLI ini ya. Lu cari KBLI 2025 ya. Ini KBLI 2025, ini OSS pencarian KBLI ya. Pencarian KBLI terbaru. Ya cek di sini. Oh bisa juga nih. Oke, kita cari ini ya. Kita cari yang namanya saham. Bisa nggak? Saham. Nih, ada 8 kode KBLI unik dengan filter kata kunci saham. Kita lihat ya. Ada
namanya pencetakan khusus ya, pencetakan perangko. Nah, ini kan kita bukan dong, trader saham bukan dong. Kemudian aktivitas dana pasar uang. Kelompok ini mencakup aktivitas dana pasar uang, misalnya skema investasi kolektif yang mengumpulkan dana. Ini maksudnya broker saham, ya. Broker saham ya termasuk dong usaha. Tetapi kita orang pribadi, pemain atau trading saham tidak termasuk, bukan ya. Kita ini bukan entitas keuangan. Kalau broker saham iya, kemudian aktivitas dana investasi bukan pasar uang. Kelompok ini mencakup dana bukan pasar uang, misalnya skema investasi kolektif, ya sama aja intinya ya. Intinya adalah entitas keuangan. Kita ini orang pribadi yang trading saham, bukan entitas keuangan. Kemudian aktivitas trust, warisan, dan keagenan. Kelompok ini mencakup entitas legal, tidak terikat sebagai skema investasi kolektif. Bergerak dalam pengumpulan sekuritas, warisan, aset keuangan. Intinya gini, broker. Intinya broker. Dia mengumpulkan dana masyarakat, kemudian dana itu diputar di trading, kemudian dia terima fee, terima jasa. Nah, itulah yang namanya usaha, ya, usaha. Kemudian aktivitas sekuritisasi, ya sekuritas ya, broker saham. Aktivitas modal ventura sama, intinya adalah perusahaan atau sekelompok orang kaya gitu ya, yang mengumpulkan dana masyarakat kemudian ditradingkan di saham, ya itu namanya usaha ya. Tetapi kalau orang pribadi trading sendiri itu bukan modal ventura lagi. Perdagangan di pasar keuangan atas nama sendiri. Nah, kalau masuk nggak nih teman-teman? Perdagangan di pasar keuangan atas nama sendiri, kita lihat ya. Kelompok ini mencakup kegiatan dagang berbagai macam instrumen keuangan, misalnya saham, valuta asing, kontrak komoditi kripto atas nama sendiri trader nih, dan aset keuangan seperti bullion yang umumnya untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. Kelompok ini juga mencakup aktivitas investasi dan trading atas nama sendiri, termasuk teman-teman ya, termasuk nih perdagangan piutang atas nama sendiri, perdagangan efek dan derivatif yang beroperasi atas nama sendiri, perdagangan swap dan atau opsi atas nama sendiri, perdagangan kontrak komoditas atas nama sendiri, perdagangan aset kripto beserta liabilities-nya atas nama sendiri, perdagangan derivatif di pasar uang dan pasar uang valuta asing atas nama sendiri. Oh, intinya termasuk teman-teman ya, termasuk. Kelompok ini tidak mencakup dagangan unit karbon atas nama sendiri, oh nggak termasuk ya. Oke. Perdagangan di pasar keuangan atas nama sendiri. Nah, ini gue baru baca nih teman-teman ya, termasuk teman-teman ya, termasuk. Nah, oke. Jadi perdagangan di pasar keuangan atas nama sendiri itu ada di KBLI 2025. Ini terbaru teman-teman ya, konversi dari 2020 termasuk. Tetapi teman-teman, gabung kode, pecah kode, usaha mikro menengah tinggi, izin persetujuan pedagang komoditi, sertifikat standar, pendaftar pedagang berjangka 3 hari. Oke, usaha kecil, usaha mikro. Nah, teman-teman tinggal baca aja. Lu tinggal baca teman-teman ya. Kita udah ketemu nih. Jadi intinya KBLI tidak ada. KBLI ada teman-teman ya. KBLI-nya ada trading saham. Kita coba cek KBLI-nya kode 64994. Oke. KBLI-nya ada teman-teman. Berarti ini menurut pemerintah ya, ini sudah termasuk dalam klasifikasi apa tadi, berusaha ya. Ini ada 1.000 halaman lebih. Ada 1.000 halaman lebih untuk klasifikasi baku lapangan usaha. Oke. Jadi menurut pemerintah, yang namanya trading saham secara mandiri itu bisa dikategorikan sebagai klasifikasi lapangan usaha. Oke, sudah clear teman-teman ya. Mohon maaf nih, tadi gue berpendapat tidak ya. Karena gue berpendapat dulu tidak ada tuh KBLI itu. Sekarang sudah ada KBLI-nya. Berarti trading saham bisa dikategorikan sebagai sebuah kegiatan usaha. Oke, tetapi gue tetap berkesimpulan trading saham itu bukan kegiatan usaha. Kenapa? Karena gue punya uang, gue trading. Ya, bukan berarti gue punya usaha trading saham. Oke, oke, nanti kita lihat. Trading saham bukan omset gabungan karena tidak memenuhi 5 indikator omset gabungan. Ingat teman-teman ya, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara pendapat pribadi dari penyuluh pajak, ya dong ya. Masa gara-gara pendapat pribadi lu yang bukan usaha jadi usaha gitu kan. Nah, tetapi teman-teman, kan tadi sudah ditemukan nih, ada klasifikasi usahanya. Nah, pertanyaannya gimana kalau gimana kalau Mister A itu nggak ada kerjaan lain? Dia tiap hari hanya trading saham.
Ya kan banyak tuh orang gitu ya, yang punya duit banyak kemudian hanya trading saham. Nah, oknum pajak teman-teman ya, bisa aja menjebak WP dengan mengatakan, "Lu kan kegiatan usahanya adalah trading saham, lu itu makan dan hidup hanya dari trading saham, lu tidak punya kegiatan lain, maka lu adalah kegiatan usahanya trading saham." Oke? Buktinya lu punya nih KBLI-nya, buktinya ada KBLI-nya 646994. Oke? Nah, ini berbahaya teman-teman ya, ini berbahaya dan lu bisa kena teman-teman ya. Jadi WP harus menolak. Saya punya uang, saya investasikan, saya trading, tetapi ini bukanlah kegiatan usaha. Gue tidak punya usaha trading saham. Oke, tetapi kan tadi kita udah tahu teman-teman ya, ada KBLI-nya. Nah, solusinya apa? Solusinya mudah. Lebih mudah kalau teman-teman nggak mau ribut sama AR ya. Lu, lu jangan bilang saya trading saham full time. Jangan teman-teman ya. Ini bukan yang gue ngajarin yang jelek kepada wajib pajak, tetapi kita semua tahu bahwa ini bukan usaha, tetapi faktanya ada KBLI, sehingga faktanya ini bisa menjadi potensi untuk jadi dispute, untuk jadi masalah dengan orang pajak. Nah, Anda bilang nih, saya ini usahanya adalah jualan kue. Contoh teman-teman ya, contoh. Bukan yang gue ngajarin lu bohong ya, tetapi kan lu mungkin punya usaha sendiri dong. Ya setiap orang kan mungkin punya usaha sendiri ya. Gue jualan kue, Pak. Kadang gue punya omset, kadang gue tidak punya omset. Di sela-sela waktu luang, gue punya uang digunakan untuk trading saham gitu loh, oke? Ini bukannya gue ngajarin lu berbohong, teman-teman, tetapi gue mau ngajarin lu cara ngomong sama orang pajak supaya tidak ribut, ya. Karena pasti ribut nih, karena orang orang pribadi tidak ada yang mau trading sahamnya dijadikan sebagai omset, sebagai gabungan omset gitu loh. Apalagi tadinya rugi pula. Udah rugi, omset gede, kena masalah di pribadi, dagangnya jadi tidak boleh 0,5%. Oke? Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi saran gue kepada para pelaku UMKM ya, orang pribadi, sangat simpel. Walaupun lu full time trader ya, menurut gua ya, jangan mengaku sebagai full time trader. Ya kan setiap orang punya usaha sendiri atau punya pekerjaan bebas tuh ngaku aja gua jasa manajemen atau gua konsultan pajak gitu ya atau gua jasa komisioner, itulah pekerjaan bebas gue. Di sela-sela waktu luang, gua punya waktu, gua trading saham, begitu loh. Oke, jangan lu mengaku sebagai trader saham. Kalau lu ngaku sebagai trader saham, full time lagi ya, sudah ada KBLI-nya guys, sudah ada KBLI-nya, klasifikasi baku kegiatan usaha ya, kegiatan usaha, ada nomornya. Artinya, lu bisa ditembak oleh si oknum pajak, lu dianggap sebagai pengusaha trading saham. Mampus lu ya, kalau punya omset lebih dari 4,8 M, gabungan dengan pribadi dan bekerja bebas, jadi itu barang ya, jadi sebagai omset gabungan sehingga tidak termasuk 4,8 M. Padahal trading sahamnya rugi, trading sahamnya kembang kempis, duitnya juga duit minjem, mampus ya. Itu teman-teman ya. Kesimpulannya tetap sama, walaupun kita baru ketemu informasi baru ya bahwa itu termasuk KBLI, tetapi kesimpulannya tetap sama. Trading saham bukan omset gabungan dan triknya adalah tadi itu ya, triknya adalah jangan pernah mengaku itu sebagai trading full time dan lu harus mengaku itu sebagai waktu luang investasi saja ya. Mohon maaf nih, ini tax planning yang terpaksa dilakukan. Kalau nggak begitu, nanti ketemu orang pajak, ketemu oknum ya, oknum pajak mampus kita bisa dikerjain sama dia ya. Bukan hanya jadi tidak bisa 0,5%, malahan bisa jadi kena PKP ya, PPN 11%, mampus kalau kena begitu ya. Oke teman-teman, itu aja. Sampai jumpa, semoga terbantu.